Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas materi ketiga, TWK untuk sub bela negara. Yang mana minggu kemarin kita sudah membahas terkait materi integritas. Malam ini kita akan bahas bela negara. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dari segi pengertian untuk bela negara. Di sini bisa kita lihat ya bahwasanya bela negara itu apa? Bela negara itu adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka.
Baik ya, kita lanjutkan untuk materi bela negara ya. Untuk pertama, kita akan mulai dulu dari segi pengertian. Bela negara itu apa? Secara istilah, kita bisa melihat pengertian yang luas ya terkait bela negara. Nah, coba kita lihat dari segi pengertian di sini bela negara adalah kesadaran ya dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD untuk memastikan kelangsungan hidup dan bangsa dan negara. Nah, jadi ini secara pengertian secara luas ya. Nah, kalau dalam artian singkat, biar kita mudah memahami apa itu bela negara, maka kita harus bisa menyingkat. Dalam bela negara ini secara simpel artinya adalah tanggung jawab, tanggung jawab warga negara, ya, demi menjaga kelangsungan, kelangsungan hidup bangsa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apa arti simpelnya untuk dan bisa mudah dipahami untuk bela negara. Bela negara ini artinya tanggung jawab warga negara demi menjaga kelangsungan hidup bangsa. Jadi penekanan bela negara itu adalah ditanggung jawab. Setiap orang, setiap warga negara itu punya tanggung jawab yang mana tanggung jawabnya itu terikat dalam pasal bela negara. Makanya untuk mengidentifikasi apa itu bela negara itu yaitu tanggung jawab. Nah, semua tanggung jawab warga negara itu disebut dengan bela negara. Nah, apa-apa apa-apa saja tanggung jawabnya bisa kita andaikan seperti ini, ya. Misalkan tanggung jawab seorang warga negara kalau kita lihat dari profesi ya, profesi. Misalkan kita lihat dari profesi. Nah, dari profesi ini kan banyak. Ada yang profesinya sebagai polisi, ya. Ada profesinya sebagai guru, ada profesinya sebagai dokter, ya. Nah, seorang guru, seorang guru, ada yang profesinya sebagai dokter, ya. Dokter, dan ada juga yang profesinya sebagai polisi, ya. Nah, seorang guru menjalankan tanggung jawabnya dalam hal mengajar, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai bela negara. Ya, karena dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Seorang dokter itu memiliki tanggung jawab dengan mengobati pasien. Maka si dokter bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah bela negara. Polisi juga seperti itu. Polisi ya menjaga lalu lintas, menjaga ketertiban dan keamanan, maka itu sudah dikategorikan sebagai bela negara karena menjalankan tanggung jawab warga negara. Maka semua orang yang menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara itu disebut dengan bela negara. Jadi bela negara ini bukan hanya aspek ketika kita lomba bela negara misalnya Indonesia lawan Rusia misalkan dalam bidang sepak bola, timnas, badminton dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi bela negara ini adalah lebih dari itu. Maka semua orang yang menjalankan tanggung jawab dia sebagai warga negara, maka itu disebut sebagai bela negara. Ini kalau secara profesi. Nah, kalau kita lihat secara tanggung jawab yang lain, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak lingkungan, menaati aturan, menaati tata peraturan perundang-undangan, maka itu sudah dikategorikan sebagai bela negara. Jadi, dalam arti sempit apa? Bela negara itu adalah tanggung jawab warga negara demi menjaga kelangsungan hidup bangsa. Karena jika saja elemen-elemen ini tidak bertanggung jawab, maka kelangsungan hidup bangsa akan terganggu. Seperti itu. Jadi ini yang harus kawan-kawan ingat, apa itu bela negara? Tanggung jawab warga negara. Jadi bela negara bukan hanya sebatas membela negara dalam ajang-ajang kompetisi sepak bola, bukan hanya mewakili Indonesia dalam kompetisi olahraga, bukan hanya dalam berperang dan sebagainya, tapi juga dalam hal menjaga tanggung jawab. Oke, sekarang setelah kita pahami pengertiannya, kita masuk ke bentuk usaha bela negara. Jadi coba kita lihat ya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Itu dibahas tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 5. Di sini dijelaskan bahwasanya bentuk-bentuk bela negara itu ada 4. Ya, dalam menjaga atau pemenuhan tanggung jawab tadi bentuknya ada 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi apabila kita memiliki edukasi kewarganegaraan, kita paham terhadap ilmu-ilmu negara, kita paham terhadap apa namanya struktur negara dan sebagainya, kita paham terhadap pembelajaran PPKN dan sebagainya, itu sudah dikategorikan orang-orang yang bela negara. Jadi kita tuh harus punya ilmu tentang atau wawasan tentang kenegaraan, ya. Nah, makanya di salah satu tes ini di TWK ketika Anda nanti tes CPNS ataupun sekolah kedinasan dan sebagainya, wawasan kebangsaan ini akan dikategorikan sebagai hal yang penting. Assalamualaikum. Karena dianggap sebagai pendidikan kewarganegaraan. Dan ini dimasukkan atau digolongkan sebagai jenis bela negara. Yang kedua ada pelatihan dasar militer, ya. Dasar kemiliteran misalkan kayak apa namanya? Latsar, ya. Ada bela apa namanya? Apa pelatihan-pelatihan fisik, ya. Ketika mau masuk sebuah instansi dan ini biasa ditemukan di instansi-instansi militer. Jadi pelatihan-pelatihan dasar dalam masuk dalam dunia militer itu disebut sebagai pelatihan dasar kemiliteran sebagai bentuk usaha bela negara. Yang ketiga ada pengabdian TNI Polri, ya. Pengabdian TNI Polri ini sangat jelas bahwasanya ini adalah bagian dari bela negara. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi, ya. Setiap profesi wajib bertanggung jawab atas profesinya. Baik, jadi itu yang dikategorikan sebagai bentuk bela negara. Oke, kita sudah membahas pengertian dan bentuk bela negara, ya. Sekarang kita akan bahas pembagian bela negara. Nah, pembagian bela negara yang pertama ada bela negara fisik, ya. Bela negara fisik ini apa? Bela negara yang dilakukan dengan fisik. Nah, ya, coba lihat pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih atau ratih yang terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra, babinsa, OKP, ya, yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan sebagainya. Bela negara fisik ini juga bisa berbentuk seperti olahraga dan sebagainya, ya. Itu yang dimaksud dengan olahraga bela negara fisik. Bela negara yang memanfaatkan fisik sebagai bentuk dari implementasinya. Oke, selanjutnya ada bela negara non fisik, ya. Kalau kita lihat di sini, sebentar. Nah, mari kita lihat bela negara non fisik, ya. Berarti dia tidak memanfaatkan fisik,
sebagai sarana bela negara. Nah, kalau bela negara fisik itu memanfaatkan fisik, tapi kalau bela negara non fisik itu memanfaatkan pemikiran, memanfaatkan ilmu pengetahuan ya, yang mana itu bersifat non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan menjalankan profesi sebagai tanggung jawab masing-masing. Namun secara non fisik seperti pelajar yang belajar sungguh-sungguh, seorang guru yang mengajari anak muridnya secara penuh tanggung jawab, presiden, anggota DPR yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat. Maka ini dikategorikan sebagai bela negara non fisik, ya. Oke, jadi hanya segini bela negara. Inti bela negara tadi apa? Inti bela negara itu adalah tanggung jawab profesi, ya. Nah, setiap profesi punya tanggung jawab masing-masing. Guru memiliki tanggung jawab masing-masing, dokter memiliki tanggung jawab masing-masing, polisi juga memiliki tanggung jawab masing-masing, ya. Jadi inti dari bela negara adalah tanggung jawab warga negara yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan bangsa. Ini ada bentuk-bentuk bela negara, ada 4 ya. Ada pembagian bela negara fisik dan non fisik. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Udah nggak apa-apa. Ya, Penting itu aja. biar kita bahas soalnya. Jika tidak ada pertanyaan, silakan dilihat materinya dulu dalam 5 menit ya. Ya, silakan dilihat materinya dalam 5 menit. Setelah itu langsung kita bahas soal. Ya, langsung silakan dibaca materinya 5 menit. Diulang kembali secara literasi masing-masing.
Baik ya, kita lanjut setelah tadi kita pahami materinya ya, dan saya kasih waktu 5 menit untuk baca ulang. Sekarang kita lanjut bahas soal ya. Nah, mari kita lihat ya. Untuk soal nomor 1. Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat Perang Gerilya ya. Perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat Perang Gerilya dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Semangat bela negara yang telah diteladankan kepada generasi penerus bangsa adalah. Nah, jadi kalau kita lihat Jenderal Sudirman itu dia bela negara dalam artian dia tanggung jawab sebagai warga negara. Yang mana Jenderal Sudirman ini salah satu tentara negara Indonesia yang berjuang malah mempertahankan kemerdekaan. Dia tanggung jawab sehingga apa bentuk tanggung jawab dia? Ya, semangat yang dia lakukan. Maka jawabannya kesediaan berperang, berjuang tanpa menonjolkan kepentingan pribadi, ya. Setelah itu memandang kemerdekaan sebagai tujuan utama, mempertahankan kemerdekaan dengan segala cara, dan pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka jawabannya adalah E ya, pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nomor 1 jawabannya E, pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena Jenderal Sudirman ini salah satu jenderal yang walaupun dia sedang sakit, dia tetap memimpin pasukan tentara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, jadi dia pantang menyerah. Ketika dia sakit, bahkan dia tetap rela untuk masuk ke hutan-hutan yang mana dia itu ditandu oleh tentara-tentara untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga unsur yang paling kuat di sini adalah pantang menyerahnya itu. Walaupun sedang sakit, dia tetap mempertahankan kemerdekaan. Oke, sekarang kawan-kawan bisa jawab soal nomor 2 ya. Waktunya 2 menit ya, dimulai dari sekarang untuk soal nomor 2.
Baik ya. Untuk nomor dua kita lihat selain rasa cinta terhadap bangsa, selain rasa cinta terhadap bangsa, upaya bela negara harus didasarkan pada rasa kesetiaan. Berikut ini bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara tampak pada. Nah, jadi bentuk kesetiaan kita terhadap negara ini tampak pada apa ya? Dalam wujud bela negara. Maka mari kita lihat jawabannya. Yakin terhadap perkembangan bangsa dan memanfaatkan untuk kemajuan zaman. Apakah ini bentuk dari kesetiaan? Yakin terhadap perkembangan zaman? Sepertinya ini tidak ya. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kesetiaan terhadap budaya bangsa untuk menjaga keutuhan nasionalisme. Jadi menjaga budaya bangsa ya untuk menjaga nasionalisme. Nah, sementara ini nasionalisme, sementara ini tanya bentuk kesetiaan dalam bingkai bela negara. Bela negara dan nasionalisme jelas berbeda ya. Nasionalisme itu cinta pada identitas nasional, sementara bela negara itu adalah tanggung jawab warga negara. C. Tetap melestarikan budaya toleransi. Ya, tetap melestarikan budaya toleransi antar masyarakat untuk keutuhan negara. Berarti di sini menjalankan budaya toleransi. Kita menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat beragama dan sebagainya sebagai kesetiaan terhadap negara. Dia mengikuti upacara ini adalah bentuk nasionalisme ya. Karena dari parameter nasionalisme ada sub yang membahas tentang bendera. Maka upacara itu adalah menghormat atau hormat pada bendera. Mencintai produk dalam negeri sehingga bentuk dukungan kesetiaan kepada negara. Nah, ini cinta tanah air, maka jawabannya itu C ya. Tetap melestarikan budaya toleransi antar umat untuk keutuhan negara. Oke. Nah, sekarang nomor tiga. Ini jangan baca dulu ya. Ini ini salah ya. Jadi dibaca sampai ya, terus sampai ujung aja. Oke, silakan dijawab nomor tiga. Ini dibaca sampai titik ya. Saya buat titiknya. Sampai kuat, sampai pribadi. Ini sampai daerah. Ya. Nomor tiga silakan. Dan nomor empat silakan. Ya. Ini nggak dibaca juga yang saya coret.
Baik, sekarang kita bahas untuk soal nomor 3. Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara dalam ruang lingkup ya, dalam luar lingkup masyarakat adalah. Nah, ditanyakan dalam ruang lingkup masyarakat. Kalau A berpangku tangan, arti dari berpangku tangan itu adalah saling melepas tangan. Ya, di sini tidak ada berpangku tangannya artinya bukan gotong royong atau kerjasama. Tapi berpangku tangan itu artinya tidak ada tindakan, yaitu tangannya itu ditadah aja. Dalam artian ini sikap yang santai. Itu maksud dari berpangku tangan. Sikap yang santai terhadap beberapa hal, ya itu disebut dengan berpangku tangan. Dalam kegiatan perwujudan pembangunan daerah. Maka nomor 3A salah. Ya. B, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ini bukan ruang lingkungan masyarakat ya. Karena ini dalam ruang lingkup kepentingan negara. Nah, nomor 3, perasaan suka dan duka yang ditanggung bersama sebagai bangsa yang kuat. Ya, jadi perasaan suka dan duka yang ditanggung bersama sebagai bangsa yang kuat. Maka ini jawabannya sih apa bukan? Nah, perasaan suka dan duka itu bukan sikap wujud bela negara dan warga bangsa, ya. Karena suka dan duka ini bukan menjadi tanggung jawab kita. D, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi di sini kepentingan umum kayak pembuatan jalan, ya kita tidak apa namanya menahan tanah kita untuk pembuatan jalan. Kita mengutamakan jalan itu untuk ambulan ya dan sebagainya sehingga kepentingan kita digeser ya. Jadi mengutamakan ada kepentingan umum yang diutamakan di atas kepentingan pribadi ya. Nah, maka jawabannya di untuk nomor 3 ya. Kalau E merasa bangga terhadap negara ini bukan ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Nomor 4. Mari kita lihat ya. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun makna informasi tersebut adalah kenapa Indonesia dari proklamasi Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus ya. Di sini dibilang sejak saat itu. Berarti kalau konotasinya sejak saat itu ya sampai saat ini ya. Nah, ceritanya nih sekarang dibahas sejak saat itu. Berarti sejak saat itu sampai sekarang mampu berdiri tegak Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain. Maka jawabannya adalah meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa. Ya, karena meneruskan perjuangan yang mana dari dulu ya sampai sekarang Indonesia berdiri tegak karena kita meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa. Oke? Karena ditanya makna informasi. Ya, berarti sejak saat itu, berarti hingga saat ini. Kenapa? Karena kita meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa sehingga Indonesia mampu berdiri tegak. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas nomor 5 dan nomor 6 ya kawan-kawan ya. Waktunya seperti biasa saya kasih 4 menit ya untuk dibaca dengan perlahan. Biar kawan-kawan juga ada proses berpikir ya. Silakan dijawab.
Oke, sekarang kita bahas untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Ancaman terhadap satu daerah akan menjadi ancaman bersama. Adapun usaha-usaha yang dilakukan mesti berpegang teguh pada upaya bela negara demi keutuhan bangsa, ya. Sebagai generasi muda penerus bangsa, dalam merawat bangsa dan negara, apa yang harus dilakukan? Maka sangat jelas ya. Jawabannya adalah, jawabannya itu nyatanya kan generasi muda ya. Maka generasi muda itu jawabannya D, membaca, belajar, dan tekun bekerja untuk menjadi manusia Indonesia yang lebih baik ya. Karena coba kita lihat, A, dengan melakukan wawancara pangan dan menyetop impor bahan pangan ya dan mendukung produk dalam negeri. B, melakukan reboisasi ya. Wawancara pangan ini bukan menjadi tanggung jawab warga negara, nah, atau menjadi tanggung jawab generasi muda. Ini kan tanggung jawab pemerintah. B, reboisasi juga tanggung jawab pemerintah. C, ancaman ya. Ancaman ini tanggung jawab kepolisian. Sementara generasi muda itu siapa? Generasi muda ini adalah pelajar, ya. Pelajar, mahasiswa, orang-orang yang sedang berada di bangku belajar. Maka itu disebut sebagai generasi muda. Berani angkat senjata juga bukan. Maka nomor 5 jawabannya adalah Nah, nomor 6, pendekatan kultural untuk menjaga konsekuensi gagasan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu ada apa-apa aja, ya. Itu ada UUD, ada Pancasila, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu adalah gagasan 4 pilar kebangsaan. Nah, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah A, memberi pembelajaran yang layak pada generasi muda. B, mengikut sertakan generasi muda dalam menjaga adat istiadat. C, menjaga kearifan lokal secara personal. D, menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Dan E, ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal. Ya. Maka nomor 6 ditanya pendekatan kultural. Kultural itu artinya budaya. Ya. Kultural itu artinya budaya. Maka pendekatan budaya yang dilakukan apa? Memberi pembelajaran yang layak pada generasi muda. Mana yang paling benar? Ikut sertakan generasi muda dalam menjaga adat dan istiadat. Di sini tidak disinggung kultur ya. Jadi yang A ini tidak ada pembelajaran budaya. Tidak ada pembelajaran budaya di A. B, mengikut sertakan generasi muda dalam menjaga istiadat, adat dan istiadat. Oke, benar ya, tapi di sini skopnya generasi muda yang ditanya. C, menjaga kearifan lokal secara personal. Personal itu sendiri, maka ini bukan. Personal itu individu masing-masing. D, menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Oke, ini berhubungan. Ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal asli Indonesia atau lokal asli. Maka jawabannya adalah pendekatan kultural. Maka jawabannya E. Ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal asli. Karena di sini tidak hanya disinggung. Kalau di sini kan hanya disinggung generasi muda ya. Karena tadi ini. Sehingga tidak umum. Ya. Kalau dia menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa. Rasa bangga ini kan cuma rasa ya. Tapi kalau ikut serta dalam melestarikan kearifan lokal asli, maka ini lebih kepada ikut serta. Kalau ini hanya menanamkan rasa bangga saja. Jadi ini lebih kuat konotasinya, maka jawabannya adalah E. Ini soal yang tadi ya. Oke, nomor 9-10 deh. Ini soal terakhir ya. Karena hari ini kita agak lebih cepat 15 menit selesainya karena saya ada kegiatan. Nanti 15 menit ini akan saya tambah di pertemuan selanjutnya. Ya, dua soal terakhir, nomor 9 dan nomor 10 silakan dijawab.
Oke, semuanya kita lihat untuk soal nomor 9 ya. Di sini dijelaskan masuknya pengaruh asing dapat mengikis keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah, nah, jadi masuknya pengaruh asing ini dapat mengikis keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Sehingga untuk menghindari pengaruh tersebut, apa yang harus dilakukan? A. Aktualisasi budaya daerah dalam berbagai kesempatan. Menghindari masuknya pengaruh budaya asing ini tidak mungkin ya. Karena pengaruh budaya asing ini juga ada plusnya. Membangun sanggar-sanggar budaya ini juga kurang tepat ya. Menyesuaikan budaya di berbagai tempat. Menyesuaikan budaya di berbagai tempat ini tidak ya. D. Menyesuaikannya seperti apa ini tidak jelas ya. Menyesuaikan yang seperti apa. Memantapkan budaya nasional untuk menggantikan budaya daerah. Ini juga tidak efektif. Maka jawabannya adalah A ya. Aktualisasi budaya daerah dalam berbagai kesempatan. Nah, jadi ada aktualisasi ya, apa namanya, misalkan dibuat pameran budaya, ya adanya sangga apa namanya kegiatan-kegiatan budaya, adanya pameran budaya, adanya penggunaan bahasa daerah sehingga masyarakat itu masih ingat terkait dengan budaya-budaya daerah. Oke, nomor 10 dibutuhkan usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Usaha bela negara ini tidak memiliki arti tanpa, maka jawabannya adalah dukungan dari warga negara Indonesia ya. Jadi usaha bela negara ini tidak memiliki arti tanpa adanya dukungan dari warga negara Indonesia. Kita ini harus saling mendukung satu sama lain agar usaha bela negara ini dapat berjalan dengan
lancar. Karena ini hal yang paling basic yang harus dilaksanakan dalam kegiatan bela negara. Oke kawan-kawan, untuk malam ini kita cukupkan dulu di sini. Pak recordnya akan saya masukkan ke link Google Drive dan materi. Ya, nanti kawan-kawan bisa jawab. Kawan-kawan bisa menjawab di filenya langsung. Juga saya terapkan untuk filenya. Ya. Nah, malam ini kita akan lebih cepat selesai. Jatahnya kita selesai 21.30. Kita selesaikan di 21.15. Sekian untuk malam ini. Ada pertanyaan dulu. Ingat ya, bela negara itu adalah tanggung jawab warga negara. Jadi seseorang yang bertanggung jawab atas warga negara dan apa namanya tanggung jawab warga negara, apa yang dibebankan negara kepadanya itu dikategorikan sebagai bela negara. Saya ulangi, bela negara adalah tanggung jawab warga negara. Sesuatu yang dibebankan oleh negara kepada rakyat, masyarakat dan dia menjalankan tanggung jawab tersebut, maka itu dikategorikan sebagai bela negara. Bela negara tadi ada berbagai macam ya. Ada fisik, ada non fisik, ada pembagian-pembagiannya. Kawan-kawan bisa lihat di atas di materi dan bisa searching di beberapa website untuk menambah wawasan kawan-kawan sekalian. Oke, saya cukupkan di sini ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.